jebolnya istilahnya dengan pukulan-pukulan tadi ya, mau misalkan pakai uppercut, mau pakai jab, mau pakai lagi long straight gitu ya, atau hook. Nah, itu dinamakan induksi. Halo, jumpa lagi dengan saya Mas dari Body Image Indonesia. Pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana memahami cara kerja pikiran manusia, utamanya pikiran alam bawah sadar manusia, sehingga ketika orang melakukan proses hipnotis ini, kata-kata, saran, atau sugesti yang diberikan ini dituruti oleh orang yang terhipnotis. Buat Anda para pemula khususnya, kita akan belajar basic cara mengenal pikiran manusia. Oke? Silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesai. Sebelum saya menonton videonya, sangat terima kasih buat Anda semua yang sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Kita lanjutkan cara memahami pikiran alam bawah sadar manusia. Teman-teman, mungkin Anda para pemula tentu berpikir sangat tidak masuk akal. Hipnotis itu bohong-bohongan, karena mana mungkin orang hanya diberikan kata-kata langsung menurut. Oke, ya ini terserah Anda, tapi saya ingin menjelaskan bahwa buat Anda saja yang mau belajar. Oke, kita lakukan ilustrasinya. Saya akan memberikan gambaran gampangnya begini teman-teman. Di dalam area pikiran manusia itu pada umumnya kita mengenal yang namanya pikiran sadar. Pikiran sadar itu ya seperti ketika saya ngobrol seperti ini, saya ngomong seperti ini, nah saya menggunakan pikiran sadar yang berisi apa? Berisi tentang cara berpikir, ya, logika-logika, itu isinya pikiran sadar. Nah, bagaimana cara sugesti itu bekerja? Maka dia harus melewati satu lagi yang dimaksud di sini adalah pikiran kritis. Pikiran kritis itu sebagai filternya. Jadi kata-kata seseorang ini, ya, harus nembus ini filternya dulu, ketemu filternya dulu. Jika filter ini sangat kuat, maka kata-kata atau sugesti ini akan balik mental, gitu ya. Artinya orang tersebut tidak bisa terhipnotis atau gagal dihipnotis, ya, karena kata-kata kita sudah mental akibat adanya pikiran kritis atau critical area kritis, gitu. Nah, bagaimana proses hipnotis itu terjadi? Ya, ketika kata-kata atau sugesti itu bisa menembus pikiran kritis dan hilang, maka akan ketemu lagi di sini yang namanya pikiran alam bawah sadar, gitu ya. Nah, disinilah proses sugesti ini kuat, ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa pikiran alam bawah sadar ini memegang 88% peranan penting dalam kehidupan kita. Makanya sugestinya ini sangat kuat, atau 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Oke. Nah, setelah pikiran bawah sadar itu apa lagi? Ya, pikiran tidak sadar, ya. Tapi kita bahas sampai ke pikiran alam bawah sadar saja. Jadi ilustrasi gampangnya seperti itu. Masih bingung? Oke, saya berikan ilustrasi lagi yang paling mudah. Semisal, ya, ini kita lagi bertinju, ya, bertinju, plong, seperti ini. Otomatis saya membentuk namanya pertahanan, plong, ya, supaya tidak kena pukul, paham ya? Ya, ketika seperti ini, posisi yang bertahan seperti ini adalah posisi pikiran kritis atau critical area. Oke, ketika seseorang memasukkan pukulan, bam, gitu ya, bam, pukulan. Nah, jika pukulannya terblok oleh ini double cover saya, bam, pukulannya keblok dan dia nggak bisa nembus, ini pukulan adalah sugesti, bam, dihadang oleh pikiran kritis, ya, nggak tembus kan, gagal, gitu ya. Artinya hipnotisnya gagal tadi. Mental, gitu. Nah, tapi bila ketika kita orang yang mau dihipnotis ini melakukan double cover nih, pikiran kritisnya seperti ini, double cover, tapi orang yang melakukan penyerangan, yang memukul, yang mensugesti ini, ketika melakukan pukulan, pam, pam, tembus, boom, ya kan? Maka pukulan langsung masuk, boom, sugesti langsung masuk, gitu ya. Boom, berarti masuk ke alam bawah sadar, masuk kondisi trans, gitu. Ketika dilakukan pukulan lagi, ketika sudah terbuka tadi,
penjaganya, bloknya sudah terbuka, dihantam lagi uppercut, boom. Oke. Atau pukulan hook, boom. Pukulan jab straight, boom, dan lain sebagainya. Oke. Sampai orang tersebut KO, boom. Wah, maksudnya di dalam proses hipnotis, pukulan-pukulan tadi yang sudah masuk beruntun, yaitu dinamakan deepening. Jadi memberikan sugesti supaya lebih kuat di alam bawah sadar orang yang dihipnotis. Nah, inilah proses hipnotis. Gambarannya segampang itu. Jika ada orang yang sulit dihipnotis, ya artinya orang tersebut sulit untuk ditembus pertahanan atau duffel covernya. Tapi jika ada orang yang bisa dihipnotis atau gampang atau mudah dihipnotis, ya pertahanan bisa dijebol, pom, pom, pom tadi. Nah, cara menjebolnya istilahnya dengan pukulan-pukulan tadi, ya mau misalkan pakai uppercut, mau pakai jab, mau pakai lagi long straight gitu ya, atau hook. Nah, itu dinamakan induksi. Oke. Jadi di dalam proses hipnotis ini tersedia beragam banyak induksi. Tujuannya untuk menjebol area kritis, pikiran kritis manusia. Gitu ya, atau double cover atau pertahanan manusia tadi ketika bertinju. Gitu gampangnya teman-teman. Jadi seperti ini cara kerja pikiran manusia. Maka sangat logis sekali jika Anda utamanya sudah belajar ilmu pikiran, belajar ilmu hipnotis, Anda akan lebih memahami cara kerja pikiran. Oke, gitu saja. Semoga ini membantu Anda, memberikan penerangan di pikiran Anda biar nggak mulek, nggak muter-muter bulat, dan Anda jadi lebih cerdas. Terima kasih. Saya tunggu di kelas pelatihan saya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye.